Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah, bertepatan dengan 3 September 1260 Masehi, terjadi pertempuran yang termasyhur yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah kaum muslimin, yaitu pertempuran Ain Jalut yang menghentikan ekspansi Tartar atas negeri-negeri kaum muslimin. Ain Jalut adalah nama mata air yang terkenal yang terletak di wilayah antara Bisan dan Nablus, Palestina. Di tempat ini, pasukan muslim pada masa pemerintahan Sultan Az-Zahril Baibar dan panglimanya Raja Muzaffar Qutus bertemu dengan pasukan Tartar di bawah komando Kitu Bukakan. Banyak ahli sejarah menganggap pertempuran ini termasuk salah satu pertempuran yang penting dalam sejarah penaklukan bangsa Mongol di Asia Tengah, di mana mereka untuk pertama kalinya mengalami kekalahan telak dan tidak mampu membalasnya di kemudian hari seperti yang selama ini mereka lakukan jika mengalami kekalahan. Mongol kala itu telah melampiaskan kesadisannya ke Baghdad. Mereka membobol dinding, membunuh dan menjarah selama 1 minggu, sehingga membuat seluruh dunia Islam ketakutan akan orang Mongol. Pada Januari 1260, orang Mongol mulai bergerak ke barat, di mana Aleppo di Syria mengalami hal yang sama seperti Baghdad. Pada Maret di tahun yang sama, Damaskus menyerah kepada orang Mongol, dan tidak lama setelah itu orang Mongol berhasil merebut kota-kota di Palestina, yaitu Nablus dan Gaza. Setelah menaklukkan beberapa negara, Hulagu, jenderal Mongol, menuntut agar Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutus yang merupakan penguasa muslim di Mesir untuk tunduk kepada Mongol. Orang Mongol pun mengancam Mesir bahwa nasib mereka akan sama dengan negara lain jika menolak. Mesir pada saat itu sedang dilanda berbagai masalah, baik internal maupun eksternal. Krisis ekonomi dan pertahanan yang sedang melemah merupakan sebagian saja dari masalah yang dihadapi bangsa Mesir. Tetapi sikap keteguhan Sultan Qutus menjadi secerca harapan bagi umat Islam, karena Qutus tidak memilih untuk lari ataupun berdamai dengan Mongol, seperti halnya raja-raja Islam yang lainnya pada saat itu. Tetapi Sultan Qutus memilih untuk menghadapi bangsa Mongol. Pada tahun 685 Hijriah, Sultan Qutus memerintahkan panglimanya Baibar untuk mencari berita tentang persiapan pasukan Mongol. Pada saat Baibar tiba di Gaza, ia bertemu sekelompok kecil pasukan Mongol dan segera menghadapi mereka dengan pasukannya sendiri. Baibar pun memperoleh kemenangan. Kekalahan sedikit ini pun telah memberikan pengaruh pada pasukan Mongol. Pada saat Sultan Qutus tiba di Gaza, beliau mendapat berita bahwa Hulagu telah pulang kembali ke Mongol. Saat itulah Sultan Qutus mengetahui bahwa bangsa Mesir mendapatkan peluang emas untuk menaklukkan bangsa Mongol. Hulagu mendengar berita bahwa Mongke, sang Khan Agung di Mongolia, telah mangkat dan ia memperkirakan akan ada perebutan kekuasaan di kampung halamannya. Maka Hulagu pun kembali ke Mongolia dan menyisakan sekitar 10.000 hingga 20.000 tentara Mongol yang menurutnya cukup untuk menaklukkan Mesir. Pasukan Mongol itu pun dipimpin oleh Katbuga. Sultan Qutus pun menyimpulkan bahwa ini merupakan kesempatan satu-satunya untuk mengalahkan Mongol. Pada saat perencanaan perang, Qutus menyatakan beberapa pendapat yang penting untuk meraih kemenangan dalam melawan bangsa Mongol, yaitu keselamatan Mesir tidak terletak pada Kairo, tetapi justru bermula dari perbatasan Mesir di bagian timur, yaitu Palestina. Maka dari itu, untuk menyelamatkan perbatasan Mesir harus dilakukan dari awal, yaitu dengan menyerang Mongol di Palestina. Selain itu, melakukan perang di luar Mesir juga memberikan keuntungan bagi Mesir, di mana mereka memiliki peluang untuk kembali ke negaranya jika kalah dalam perang di Palestina. Mereka akan memiliki cukup waktu untuk menyusun ulang strategi peperangan. Jika mereka berperang di Mesir, tentunya jika mereka kalah, Mongol akan lebih mudah masuk ke Kairo, ibu kota Mesir. Pasukan Islam juga harus melakukan serangan kejutan terhadap musuh dengan cara menentukan tempat dan waktu untuk berperang. Dengan hal ini, mereka akan berada pada keadaan yang lebih siap berperang dibandingkan musuh. Setelah perundingan yang cukup panjang, akhirnya keputusan Qutus untuk menyerang Mongol di Palestina diambil dan dilaksanakan. Qutus mengatur strateginya untuk perangnya melawan pasukan Mongol, di mana ia tidak langsung mengeluarkan kekuatannya. Ia memerintahkan pasukan utamanya untuk bersembunyi di bukit dan lembah-lembah. Pada bulan September 1260, tentara Qutus berhadapan dengan Mongol di Ain Jalut. Qutus memerintahkan pasukan kecil untuk maju terlebih dahulu untuk memancing musuh. Pasukan Mongol mengira bahwa pasukan kecil itu adalah seluruh pasukan Mesir. Pasukan Mongol pun secara tidak sungkan menyerang. Mereka telah berhasil mengalahkan barisan depan pasukan Mesir, tetapi Sultan Qutus tidak pantang gentar akan kejadian itu.
Pada akhirnya Qutuz menjatuhkan perangkapnya di mana pasukan utamanya dikerahkan dan menyerang pasukan Mongol dari samping. Pasukan Mongol sempat terkejut dengan ketangguhan umat Islam dalam perang dan mental Mongol sempat ciut. Hal ini ditambah dengan tewasnya Panglima Qad Bugha dan jasadnya terbaring di medan perang Ain Jalut. Strategi ini ternyata berhasil dan pasukan Qutuz dapat mengalahkan pasukan Mongol secara telak. Umat Islam atau pasukan Qutuz terus mengejar Mongol yang terus berusaha untuk melarikan diri. Hingga orang-orang Mongol akhirnya berhasil bersatu kembali di Bisan, sebuah desa di dekat Ain Jalut. Pertempuran kembali berlanjut di desa tersebut dan semakin sengit pula perang di antara umat Islam dan Mongol. Pada akhirnya kemenangan pun jatuh di tangan kaum muslimin dan ini menjadi kali pertama orang Mongol merasakan kekalahan telak dalam perang sejak 43 tahun yang lalu. Meskipun tidak melibatkan banyak tentara dan pasukan, pertempuran Ain Jalut tetap dianggap sebagai salah satu peperangan penting dalam sejarah dunia. Hal ini dikarenakan pertempuran ini telah menyelamatkan umat Islam dari kebinasaan dan menghancurkan anggapan bahwa orang Mongol tidak terkalahkan dan memungkinkan kaum negara lain untuk merebut tanah air mereka kembali. Pada akhirnya orang Mongol kembali ke kawasan Syria dan Palestina, tetapi mereka tidak mampu mengancam Mesir lagi. Keturunan Hulegu berdiam di Persia dan memeluk Islam. Di kemudian hari mereka menjadi pelindung budaya Islam dan wilayah mereka dikenal sebagai Ikanate Persia, yang berarti kekanahan atau kerajaan bawahan Persia. Ini telah menjadi titik balik peradaban Islam di dunia dan menjadi salah satu perang terpenting yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Ibnu Katsir berkata dalam Al-Bidayah wa Ninayah, pertemuan mereka terjadi di Ain Jalut pada hari Jumat 25 Ramadan. Mereka bertempur dengan dahsyat. Qad Bakhanuin menyerang sayap kiri pasukan kaum muslimin dan berhasil mematahkannya. Kemudian Allah menolong mereka dan meneguhkan kekuatannya di dalam pertempuran. Mereka maju dengan penuh semangat melawan Tartar hingga berhasil mengalahkan mereka dengan kekalahan yang telak yang tidak akan terobati selamanya. Pemimpin Tartar, Qad Bakhanuin, tewas terbunuh di dalam pertempuran, sedangkan anak laki-lakinya tertawan. Panglima ini terbunuh pada hari Jumat 25 Ramadan. Yang membunuhnya adalah Pangeran Akusi Ashisham. Qad Bakhanuin adalah pemimpin yang memimpin pasukan Tartar untuk Hulago. Dia melakukan pendudukan, penghancuran, dan menindas negeri-negeri berikut rakyatnya, dari ujung negara Ajam hingga negeri Sam, sampai ia terbunuh di Ain Jalut.